Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 18 Mei, kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Yohanes Pertama, Paus dan Martir, Santo Venantius, Martir, dan Santo Felix OFM Cap, pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santo Yohanes Pertama, Paus dan Martir. Yohanes lahir di Tuscany kira-kira pada tahun 470. Sebelum diangkat sebagai paus di Roma, menggantikan Paus Hormisdas pada tanggal 13 Agustus tahun 523, ia melayani umat Roma sebagai diakon agung. Sebagai paus, ia adalah uskup dioses Roma ke-53. Ia mengisi masa kepausannya yang singkat dengan berbagai tindakan untuk membela kebenaran agama di hadapan para penganut Arianisme. Di kalangan umat, ia dikenal sebagai paus yang ramah. Dengan Theodoricus, Raja Ostrogotik di Italia, ia menjalin hubungan baik. Akan tetapi, hubungan baik itu segera berubah menjadi permusuhan karena dia tidak membela kepentingan Theodoricus yang Arian itu. Permusuhan itu berawal dari keberhasilan Paus Hormisdas mengakhiri skisma antara gereja barat dan gereja timur berkat kerjasama yang baik dengan Kaisar Justinus pertama pada tahun 519. Perbaikan hubungan ini membawa serta sejumlah hukum baru yang tidak menguntungkan Theodoricus bersama pengikut-pengikutnya yang menganut ajaran sesat Arianisme. Untuk memperbaiki posisi mereka, Theodoricus yang bersahabat baik dengan Yohanes itu mendesak Paus Yohanes untuk memimpin sebuah delegasi menghadap kaisar. Misi ini tidaklah tercapai seluruhnya seperti diinginkan Theodoricus. Dalam kunjungan ke Konstantinopel, Paus Yohanes bersama delegasinya diterima dengan senang hati oleh Justinus, Patriark Timur bersama umatnya. Bahkan di sana, Yohanes diperkenankan merayakan Paskah. Selama beberapa waktu, Theodoricus menaruh curiga besar pada Yohanes tentang segala hal yang dibicarakan di Konstantinopel. Ia mencurigai bahwa Yohanes telah mengadakan persekongkolan untuk mengembalikan lagi kekuasaan Kaisar Bizantium di Italia. Ia memandang keberhasilan Paus Yohanes dalam kunjungannya ke Konstantinopel sebagai suatu tanda perlawanan terhadap dirinya. Oleh karena itu, sekembalinya delegasi itu ke Ravenna, Paus Yohanes ditangkap dan dipenjarakan di Ravenna. Ia disiksa hingga mati. Jenazah Yohanes dibawa ke Roma untuk dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 18 Mei yakni Santo Venantius, Martir. Menurut cerita, Santo Venantius adalah seorang pemuda yang disiksa karena iman akan Kristus. Peristiwa ini terjadi kira-kira pada pertengahan abad ketiga. Dikatakan Venantius dianiaya dan kepalanya dipenggal. Cerita mengenai dirinya beredar di kalangan orang-orang Kristen dalam hubungannya dengan Santo Venantius yang lain, uskup dari Salona di Dalmatia yang disiksa pada masa yang sama. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 18 Mei yakni Santo Felix OFM Cap, pengaku iman. Felix adalah seorang bruder dari Ordo Saudara-saudara Dina Kapusin. Ia dijuluki Bruder Deogratias
karena selalu mengucapkan syukur kepada Allah atas segala perlakuan yang diterimanya dari orang lain. Hidupnya sangat sederhana, banyak berdoa, dan selalu sopan sehingga ia disenangi rakyat kecil. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 18 Mei, yakni Santo Yohanes Pertama, Paus dan Martir, Santo Venantius, Martir, dan Santo Felix OFM Cup, pengaku iman. Santo Yohanes Pertama, Santo Venantius, dan Santo Felix OFM Cup, doakanlah kami. Tuhan memberkati.